Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, selamat datang di video kali ini. Perkenalkan, nama saya Ummu Nurhaula. Saya mahasiswa dari IAI Khazinatul Ulum Blora, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 5. Dalam materi kali ini, kita akan bahas tentang UJT atau TITES. Mungkin di awal konsepnya terdengar rumit, tapi saya akan mencoba menjelaskan dasar-dasarnya dengan mudah, memberikan contoh kasus, dan tentunya menunjukkan bagaimana cara menerapkannya menggunakan SPSS. Jadi, kalau ada yang kurang jelas, kita bisa belajar bersama-sama. Yuk, langsung saja kita mulai. UJT atau TITES adalah salah satu jenis pengujian statistik yang digunakan untuk membandingkan rata-rata antara dua kelompok sampel. Dengan uji ini, kita bisa melihat apakah ada perbedaan yang signifikan antara dua kelompok tersebut atau apakah ada peningkatan yang nyata setelah suatu perlakuan dilakukan. Di dalam UJT mempunyai beberapa fungsi penting. Salah satunya adalah untuk menguji rata-rata suatu sampel atau untuk membandingkan rata-rata antara dua sampel serta melihat apakah ada perbedaan rata-rata yang signifikan di antara keduanya. Nah, untuk bisa melakukan UJT ada beberapa syarat yang perlu dipenuhi. Pertama, data yang digunakan harus berskala ukur interval atau rasio. Artinya, data tersebut memiliki jarak yang konsisten antar nilai. Kedua, data harus mengikuti distribusi normal, terutama kalau ukuran sampelnya kecil. Jadi, sebelum melakukan UJT, pastikan data kita memenuhi syarat-syarat ini, supaya hasil uji yang didapatkan valid. Jadi, untuk jenis-jenis UJT dibagi menjadi dua, yaitu one sample t-test dan two sample t-test. Untuk two sample t-test ada dua pembagian lagi, yaitu independent sample t-test dan paired sample t-test. Kita akan bahas lebih lanjut tentang ini di slide selanjutnya. Nah, yang pertama yaitu one sample t-test atau satu sampel. Pengertiannya, digunakan untuk membandingkan rata-rata suatu sampel dengan suatu nilai konstanta tertentu. Nah, saya ada contoh yaitu seorang guru ingin mengetahui rata-rata nilai ujian PAI kelas 10. Untuk kriteria uji untuk one sample t-test yaitu tolak H0 jika nilai T hitung lebih besar dari T tabel pada tingkat signifikansi tertentu, misalnya alfa sama dengan 0,05 atau jika p-value lebih kecil dari tingkat signifikansi alfa. Nah, yang kedua yaitu ada two sample t-test. Two sample t-test sendiri dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama independent sample t-test atau saling bebas. Digunakan untuk membandingkan rata-rata dua kelompok yang saling bebas tidak berpasangan atau subjek yang berbeda. Contoh, perbedaan rata-rata nilai ujian pendidikan matematika antara kelas yang diajar dengan metode jarimatika dan yang diajar dengan metode ceramah atau klasik. Nah, untuk kriteria ujinya, tolak H0 jika T hitung lebih besar dari T tabel pada signifikansi tertentu, misalnya alfa 0,05 atau p-value kurang dari alfa. Nah, untuk two sample t-test, yang kedua yaitu ada paired sample t-test atau berpasangan atau subjek yang sama. Digunakan untuk membandingkan rata-rata dua kelompok sampel yang berpasangan atau membandingkan rata-rata dari dua kelompok yang berpasangan dengan adanya perlakuan. Contoh, perbedaan rata-rata nilai siswa kelas 10 sebelum diberikan pelatihan dan sesudah diberikan pelatihan. Untuk kriteria ujinya yaitu tolak H0 jika T hitung lebih besar dari T tabel pada signifikansi tertentu, misalnya alfa 0,05 atau p-value kurang dari alfa. Nah, saya ada kasus yaitu seorang peneliti ingin mengetahui rata-rata hasil belajar siswa yang diajar menggunakan metode integrate and discovery berbasis teknologi dibandingkan dengan rata-rata hasil belajar siswa yang diajar menggunakan metode konvensional. Penelitian dilakukan pada dua kelas, yaitu kelas eksperimen yang diajar
dengan metode integrate and discovery berbasis teknologi dan kelas kontrol yang diajar dengan metode konvensional. Datanya diberikan sebagai berikut. Nah, itu untuk yang kelas kontrol dia itu ada 25 untuk datanya, data nilainya, dan kelas eksperimen dia itu ada 20 nilai untuk datanya. Dengan taraf signifikansi alfa sama dengan 0,05, apakah data memenuhi uji prasyarat? Jika uji prasyarat terpenuhi, apakah terdapat perbedaan signifikansi rata-rata hasil belajar antara dua kelompok tersebut? Nah, dari kasus yang pertama, kita bisa analisis dari gambar tersebut ya, dari kasus itu, uji yang digunakan itu nanti masuknya dalam independent sample t-test. Karena yang pertama, itu ada dua kelas, yaitu kelas kontrol dan kelas eksperimen. Kemudian yang kedua, yaitu data berasal dari kelas yang tidak saling berhubungan. Nilai dari siswa di kelas kontrol tidak berkaitan langsung dengan nilai siswa di kelas eksperimen. Kemudian yang ketiga, tujuannya adalah untuk membandingkan rata-rata hasil belajar antara kedua kelas tersebut. Dan itu masuknya independent sample t-test. Nah, yang pertama akan kita lakukan yaitu masukkan datanya dulu ke Excel. Masukkan datanya dulu ke Excel. Di situ untuk datanya yaitu ada kelas kontrol dan kelas eksperimen. Masing-masingnya itu nanti untuk kelas kontrol dia ada 25 untuk data nilainya, dan kelas eksperimen dia itu nanti ada 20 data untuk nilainya. Dan kita akan gabungkan menjadi satu, urutkan mulai data kelas kontrol dan kelas eksperimen kita urutkan menjadi satu datanya, dan kita kasih label sekalian. Untuk kelas kontrol kita kasih label yaitu dengan angka 1, dan kelas eksperimen kita kasih label dengan angka 2. Di situ nanti kita copy semuanya dan akan kita paste di aplikasi SPSS. Bentar. Nah, oke, sudah. Langsung saja kita copy. Nah, kita langsung saja ke aplikasi SPSS. Kita ke data view-nya. Langsung saja kita klik paste. Nah, habis itu muncul tampilan seperti ini, kita lanjut ke variable view. Di variable view, di name ini kita ganti data nilai. Data nilai. Untuk yang ini, yang kedua kita ganti kelas. Nah, habis itu untuk yang desimal kita nolkan semua di data nilai maupun kelas. Habis itu yang di measure kita ganti scale untuk semuanya. Nah, di values kita ganti juga yang data nilai tetap non, dan di kelas kita ganti. Untuk values-nya kita kasih angka 1, tadi kita label untuk kelas kontrol kan. Kelas kontrol. Kita add. Lanjut lagi, angka 2, tadi labelnya ada kelas eksperimen. Oke, kita add lagi. Nah, kita klik oke. Habis itu kita lanjut lagi ke data view. Di data view tadi ya. Nih, kita klik analyze. Kita klik yang compare means. Untuk soal yang sudah kita analisis tadi, menguji yang independent sample t-test. Nah, kita pindahkan semua untuk data nilai. Nah, untuk data nilai kita pindahkan ke test variable, dan kelasnya kita pindahkan ke grouping variable. Nah, define groupnya kita klik. Nah, untuk grup 1 kita tadi lambangnya juga dengan angka 1, grup 2, klik 2, tulis juga dengan angka 2. Kita klik continue, habis itu kita klik OK. Nah, nanti udah muncul semua untuk di aplikasi output SPSS. Nah, seperti ini. Nah, untuk kesimpulannya di output SPSS yaitu kita lihat di kolom Levene test ya, dapat kita lihat yaitu untuk
nilai F-nya ini ada di 0,031 dan sig-nya yaitu 0,862. Karena nilai sig-nya lebih dari 0,05, maka variansi datanya bersifat homogen ya. Dan selanjutnya diperoleh bahwa nilai sig total nih ya, untuk totalnya yaitu ada 0,00 nih 0,000 dan nilai sig-nya kurang dari 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Nah, dapat kita simpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai kelas kontrol ya, antara nilai kelas kontrol dan kelas eksperimen ya, yaitu menggunakan metode integrate and discovery.